Zaman dulu ini ada orang susah terus pinjam duit sama orang kaya 500 dinar. Sehingga waktu berlalu, nyampelah waktu harus bayar utang. Si orang kaya ini datanglah ke si orang miskin ini, mana utangmu gitu, tapi nggak bisa bayar. Akhirnya diproseslah ke hakim. Ini kisah zaman dulu nih, bukan sekarang. Sampai hakim ini ditanya, kenapa kamu berhutang? Karena saya susah. Kenapa kamu nggak bayar? Nggak ketemu duitnya sampai sekarang. Yaudah kamu bayar seadanya. Nggak ada, saya nggak punya apa-apa gitu. Ya kalau gitu kamu harus dipenjara gitu, kata si hakim ini. Ya nerima sih orang miskin ini. Ya saya terima gitu. Tapi boleh nggak saya pulang dulu, pamit sama istri? Kata si hakim ini di hadapan si orang kaya ini, coba cari siapa yang menjaminmu. Ada nggak yang menjaminmu kalau kamu tuh nggak bakal lari? Nggak bakal ngilang. Terus besok benar-benar datang kemari. Karena sudah aku putuskan kalau kamu harus dipenjara karena kelalaianmu itu. Kata si orang miskin ini, nggak ada, aku nggak punya siapa-siapa gitu. Lama gitu terdiam. Kok seorang miskin ini harus penjara gitu. Akhirnya seorang miskin ini bilang, gini aja deh, jaminannya adalah Rasulullah gitu. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Kata si hakim, gimana jaminannya ke Rasulullah? Kayak apa jaminan Rasulullah? Kalau aku tidak balik besok, maka saksikanlah wahai hakim, dan kau boleh berkata bahwa lastu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saksikanlah juga bahwa aku ini bukan lagi umatnya Nabi. Hakim ini kesentuh. Engkau sudah menyebut nama Rasul, gimana mungkin aku nggak percaya, dia bilang. Ya sudah, silakan. Besok jangan kembali ya, karena kamu sudah menyebut nama Rasul. Si istri orang miskin ini yang merasa si suami nggak bakal pulang, kaget melihat si suami tetap pulang gitu. Rupanya di mana-mana sama nih kayak di sini. Nggak bayar polisi tangkap, nggak bayar tentara tangkap. Istrinya begitu pulang, apa yang membuat engkau pulang? Engkau bayar? Apaan gitu, cuman minta izin nih buat pamit sama kamu, besok harus kembali lagi gitu. Kok bisa kamu balik gitu? Sedangkan kamu udah diputuskan mau dipenjara. Terus kata orang miskin ini, aku menyebut nama Rasul sebagai jaminan. Akhirnya si istri bilang, kenapa enggak sekalian sebut nama lagi Rasul supaya utangmu lunas? Akhirnya si orang miskin ini mengunci pintunya, berdiam diri menyebut nama Rasul bersama istrinya. Pengen kemudian dilunasin oleh Allah utangnya. Jadi pakai sholawat, baca itu sholawat satu malam penuh. Ketiduran. Begitu ketiduran, orang miskin ini didatengin Rasul. Zaman itu Rasul udah nggak ada. Udah nggak ada. Mimpi gitu ya. Dalam mimpi. Dan kan kalau mimpi didatengin Rasul itu Nabi pernah bersabda, ya itu benar-benar Nabi. Kata Nabi, besok pagi kamu temuin raja. Bilang, ya Malik saddid daini. Wahai raja, lunasi utangku. Orang ini bingung, siapa saya? Kok bisa ngomong raja kayak gitu? Tapi ngomong Rasul gitu. Bilang sama raja, bayarkan hutangku. Rasul menyuruhmu membayarkan hutangku.
Keren banget nih salawat dah. Sampai Rasul datang. Intinya selawat ya. Terus kata si orang miskin, bagaimana mungkin raja percaya padaku gitu? Masa datang bilang, raja Rasul ini nyuruh bayarin gitu. Ya suruh tunggu. Rasul nih suruh kamu bayarin utangku. Itu orang miskin ini gemeter. Di mimpi aja gemeter, apalagi asli ketemu raja, dia bilang. Pas bangun itu ya. Kan dia minta alamat di mimpinya. Apa alamatnya? Apa tanda-tanda kebenaran mimpiku? Bilang kalau rajamu itu biasa membaca selawat atasku 1000 kali per malam. Wah hebatnya, rajanya hebat ini. Raja loh. Baca selawat 1000 kali setiap malam. Kita budak begini. Orang biasa-biasa aja gak pernah baca selawat kalau mau tidur. Boro-boro 1000. 101 juga kali kagak. Tidur aja. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Akhirnya datang nih si orang miskin ini dengan alamat yang dibawa sama Rasul. Kan nggak mungkin dong, amalan itu kan amalan sepi, nggak mungkin orang miskin ini bisa tahu. Tapi si orang miskin ini punya kalimat itu. Terus yang lebih hebatnya mah beritahu raja kalau semalam itu hitungannya kurang dari 1000. Dan sudah dianggap genap oleh Rasul, oleh Allah dengan salawat aku katanya. Jadi disampaikanlah ke si raja dari mulai pintu gerbang udah dikasih tahu nih yang nyuruh datang Rasul. Orang pada bingung nih, orang gila gitu kan. Pas berhadapan dengan Rasulullah dikasih tahu, ya Malik, sebagaimana perintah Rasul nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saddid daini, bayarin utangku. Karena kata Rasulullah, engkau diperintahkan sama Rasul agar membayari utangku. Coba. Si raja tertarik. Nanya, bener kamu mimpi ketemu Rasul? Bener. Apa tandanya? Bukannya ngasih tahu tanda Rasul tuh kayak apa, dia malah ngasih tahu, bukankah engkau setiap malam berselawat kepada Rasul 1000 kali? Kaget si raja. Oh, kok tahu gitu? Berarti kan Rasul nerima nih. Seneng kan raja, Rasul nerima salawat, dia kan seneng. Kayak Yusri ngirimin stik waluh buat istri saya, terus dimakan sama istri, dimakan sama saya. Seneng gak? Seneng. Nyampe kabar, Sri, ini makanan lu dimakan tuh sama Ustadz. Seneng kan? Jadi ketika si raja dapat kabar bahwa 1000 sholawat ini dia sampai tahu, berarti kan Rasulullah menerima gitu. Nah, Rasul ngasih tahu semalam hitungan engkau wahai raja kurang. Si raja ketawa. Kok bisa tahu kan hitungannya kurang? Udah dianggap lunas, udah dianggap impas, sudah dianggap genap dengan salawat saya gitu. Nah, ditanyalah sama raja, berapa utangmu? Utangku 500 dinar wahai raja. Baik, kata raja. Ini bawa 500 dinar kepada qadhi, kepada hakim. Lunasi utangmu. Sujudlah nih orang, terima kasih sama Allah kan. Oh, Allah baru. Pas bangun ditambahin lagi sama raja. Nah, ini 2.500 karena udah membuatku senang. Tambahin di 2.500 sudah membuat raja senang karena dapat kabar bahwa Rasulullah salawatnya diterima gitu kan, lewat tanda-tanda itu. Dibawalah 500 dinar nih ke qadhi besok paginya kan, besok siangnya. Jadi paginya ke raja dulu sesuai dengan perintah Rasul, terus habis dari raja ke qadhi. Sampai qadhi udah ditungguin ternyata sama qadhi. Jadi si hakimnya ini udah nungguin dia. Kata si hakim, engkau menjadi sebab aku melihat Rasulullah. Fatakunu sabab ana ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali. Orang miskin ini bingung. Kok bisa saya menjadi sebab? Ya karena engkau kan bilang yang ngejamin aku Rasul, aku menjadi rendah hatiku di hadapan nama itu. Rendah hatiku di hadapan sebutan itu. Engkau menyebut nama Rasul, bagaimana aku tidak mungkin melepaskan kamu? Aku lepasin kamu gitu. Ternyata Rasul datang dalam mimpi lalu mengatakan kepada aku, kata Rasulullah,
wahai hakim, lepaskan orang ini dan bayarkan hutangnya. Jadi kata si hakim, ini duit 500 dinar buat kamu bayar utang. Gak lama, datanglah si orang kaya ini, yang dia punya utang ke orang kaya ini datang. Datang dengan wajah menangis tapi gembira, mengabarkan kepada si orang miskin ini bahwa engkau menjadi sebab aku ketemu Rasul. Kok bisa? Kata si orang miskin ini. Iya, Rasulullah itu marah padaku. Lalu mengatakan bebaskan hutang si fulan. Kalau dia ngomong juga tuh, Rasul ngomong sama hakim, kalau engkau bebaskan si fulan dan kau bayarkan hutang si fulan, maka kamu akan kubebaskan. Aku akan mintakan ampun pada Allah dan syafaatku akan kau dapatkan, kau akan bebas dari siksa api neraka. Ya hakim nurutlah. Ngasih. Isi orang kaya ini ternyata sama. Kata Rasulullah, kalau engkau bebaskan hutang si fulan, aku yang akan menjadi penebusmu untuk kesalahan-kesalahanmu di hari akhir nanti. Subhanallah. Kata orang kaya, hutang mau bebas dan ini 500 dinar dariku. Ditambahin lagi. Tambahin lagi. Jadi dapat 2.200. Enggak dong. 2.500 dari si raja, tambah 500 yang nggak diambil, tambah 500 si hakim, tambah 500 si orang kaya. Jadi berapa? 4.000 dinar. 4.000 dinar. Subhanallah. Sallu ala nabi. Wah, jadi semangat nih. Tiap malam 1.000 baca salawatnya. Gimana kalau nanti ada orang ngaku-ngaku? Nggak bakal bisa. Sekarang gini Pak, kan ya, pengalaman tamu-tamu banyak yang datang. Saya ngimpi Ustadz yang bisa melunasi utang saya. Rasul yang ngomong, banyak yang ngomong kayak gitu. Saya ngimpi Allah Pak Rasul gitu kan, yang bisa ngelunasin utang saya cuma Ustadz. Cuma yang bisa bantu saya cuma Ustadz. Itu gimana? Ya tadi tanda-tandanya apa gitu. Dia mesti bisa nyebutin tanda-tanda apa gitu. Kalau kayak tadi kan ketika si raja nanya kan apa tanda-tanda kebenaranmu apa? Alamatul haknya apa? Tanda-tanda kebenarannya apa? Nah, orang ini kan bisa ngomong. Tanda-tanda kebenaran saya adalah bahwasanya engkau berselawat tiap malam 1.000. Itu kan amalan pribadinya. Masa orang lain tahu kan begitu, amalan pribadi. Kau bisa tahu. Nah, kalau dia bisa nyiriin itu, Ustadz, kata Rasul, engkau tuh begini, baru kemarin kamu gini. Ya udah itu benar. Tapi kalau enggak, bisa jadi nipu. Tapi kan ya kita bantu kalau memang begitu. Tapi kan tidak harus selalu duit. Kita bisa bantu misalnya dengan dia. Dia kita arahkan kebenaran, kita ajarin zikir, tobat. Itu juga bisa bantu bayar juga. Karena masalah juga nih kalau kisah ini diterjemahkan jadi beda, semua orang ngomong kayak gitu gimana? Iya. Apalagi sekarang orang banyak yang bukan ngambil salawatnya gitu loh, tapi malah ngambil ini bisa nih ngomongin. Iya, kebetulan lagi ada utang gitu kan Ustadz. Ya beda lah. Beda. Tapi Masya Allah salawatnya. Allahumma sholli. Bas 1.000 bas salawatnya bas. Ini mah salawat 10. Masya Allah deh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Niat. Ini 1.000 selawat enteng sebenarnya, nggak berat itu. Enteng. Enteng loh, nonton aja kita bisa 2 jam nonton TV. Bismillah. Alhamdulillah.